Semangat ya. Ini di kesempatan terakhir hari persidangan hari ini ada beberapa hal yang perlu kuasa hukum Anies Mohaimin sampaikan berkenaan dengan hasil atau catatan terhadap pemeriksaan keterangan para menteri dan DKPP. Sebelum ke Bang Refli dan Bang Yani serta rekan-rekan, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan highlight-nya. Pertama, ketika keterangan menteri itu tadi dari panjang lebarnya kalimat ini ada satu hal yang menarik untuk digarisbawahi bahwa Menteri Sosial menyerahkan bantuan itu tidak ada yang dalam bentuk natural, tidak ada yang dalam bentuk barang beras, itu tidak dikeluarkan oleh Menteri Sosial. Itu kemudian satu. Yang kedua, memang pemberian bantuan itu kick off-nya bisa mulai awal bulan Januari, di bulan Januari, karena pertimbangan dari Mensos adalah karena kebutuhan yang mendasar dari para penerima bantuan. Nah, tapi yang menjadi catatan oleh pasangan Anies Mohaimin ini adalah adanya ketimpangan ketika pencairan selain dalam bentuk cash tunai, cash transfer ya, pencairan dalam bentuk natural. Itu ada data yang kami peroleh yang sudah kami ajukan di persidangan di bulan Januari 2024 jumlahnya 12,5 T Januari. Sementara kita bandingkan di 2023 di bulan yang sama hanya 3,8 T. Kemudian mundur di 2022 3,5 T. Ada kepentingan apa yang itu hari ini tidak dijawab oleh pembantu presiden. Kemudian yang ketiga, satu hal penting ketika tadi ditanya Pak Profesor Muhajir, ketika presiden turun ke daerah-daerah, justru jawabannya adalah semacam bentuk bantahan. Apakah mungkin presiden hanya turun di 100 titik, tapi kemudian berpengaruh kepada elektoralnya sang putra? Tapi kemudian itu bisa di-stop oleh majelis. Ini menunjukkan bahwa ada intervensi, ada kepentingan elektoral dari terjunnya langsung presiden ke titik-titik tertentu yang katanya untuk membantu orang miskin, tapi titik-titik yang dituju adalah bukan kantong-kantong warga negara miskin, warga masyarakat yang miskin. Terakhir yang highlight yang terakhir berkenaan dengan hadirnya DKPP. Tadi meskipun DKPP tidak mau terbuka, tapi satu frase yang disampaikan atau satu kalimat yang disampaikan oleh DKPP bahwa pelanggaran hukum adalah pelanggaran etik, di mana DKPP sudah menyatakan KPU melanggar etik dalam proses penerimaan berkas Prabowo Gibran dan penetapannya sebagai pasangan calon. Ini kata kunci yang menurut kami luar biasa, mendukung dan menguatkan bukti yang dalil yang kami ajukan berkenaan dengan permohonan diskualifikasi pasangan calon nomor urut 2. Itu beberapa hal. Kemudian selanjutnya diperdalam oleh Bang Ahmad Yani dulu. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan media. Bahwa pada hari ini kami sungguh bahagia ya, sungguh senang, bergembira, dan kami nggak lemas, bersemangat betul ya, dan tidak nampak kan tanda-tanda kelemasan seperti itu. Bagaimana tadi dikemukakan, pegel sih ya. Dari apa yang kita dapatkan dari persidangan ini ada hal-hal yang menurut saya kunci pokok persoalan inti dari gugatan yang kami ajukan maupun gugatan yang diajukan oleh pihak 03. Persoalan-persoalan yang selama ini yang terungkap di beberapa persidangan yang ada, baik dari keterangan saksi, keterangan ahli maupun argumentasi kami dalam posita, itu sebenarnya terkonfirmasi, dicoba ya kan, diperdalam oleh Yang Mulia. Saya kira 8 hakim Mahkamah Konstitusi ini mencoba memperdalam
dan itu dikonfirmasi secara langsung argumen-argumen dan bukti-bukti yang telah kami ajukan. Saya kira kami bersyukur sekali pertanyaan-pertanyaan ini cukup tajam. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh majelis menyangkut pokok persoalan yang kami persoalkan, tapi jawaban yang dilakukan oleh kementerian saya kira jawaban standar, jawaban yang bersifat normatif, apa yang dipaparkan seperti itu. Tidak menjawab pokok persoalan sesungguhnya dan tidak juga sesungguhnya membantah dari kami seperti itu. Contoh, tadi sudah dikemukakan masalah bansos. Masalah bansos. Kan ada durasi waktu, ada proses perencanaan, ada proses pembahasan, ada proses pengesahan, dan ada proses yang diundangkan yang namanya undang-undang tentang bansos itu sendiri. Nah ini kita mendalilkan bahwa dalam proses yang namanya di akhir Desember, Januari, Februari, sebagaimana diargumentasi oleh kita bahwa tidak ada korelasinya dengan argumen sebelumnya disebut El Nino, sesungguhnya akhirnya dibantah juga oleh Ibu Sri Mulyani. Jadi tidak dalam konteks bahwa ada El Nino tadi memitigasi. Ini jauh dua hal yang berbeda antara dampak El Nino dan memitigasi persoalan. Terus yang kedua adalah juga tidak dijawab juga dengan tuntas itu menurut saya. Apakah yang dilakukan, ya kan, dilakukan oleh kementerian yang ada seperti itu sesuai dengan posisi, tugas dan fungsi, sebagaimana ditanya oleh Pak Arief, saya kira Pak Arief menanyakan yang lebih konkret pertanyaannya, tidak bersifat abstrak. Bagaimana bisa Pak Hajir bisa menjelaskan kehadirannya di dua tempat itu ikut membagi-bagikan sembako itu sendiri dalam konteks posisinya itu sendiri, kan koordinasi, ya kan, sinkronisasi, dan dia langsung masuk hal-hal yang bersifat praktis, tidak memberikan jawaban yang akurat, yang tegas. Begitu juga Pak Erlangga tidak memberikan jawaban yang tegas, bahkan terkesan apologia, ya kan. Dan kala ditanya apa hubungannya dan masalah kepartaiannya, dia menjawab ya yang jelas kantongnya bukan kantong berwarna kuning. Saya kira ini cara, ya kan, ada cara debat ya yang dari sejak dulu untuk menghindar. Itu adalah ilmu debat untuk menghindar dari pokok persoalan yang inti, pokok persoalan seperti itu. Nah, ada hal yang menarik saya kira. Kalau memang korelasinya untuk mitigasi, Pak Erlangga menyatakan kenapa harus memberikan bansos pada durasi waktu yang tadi dikemukakan itu dalam rangka untuk stabilisasi harga. Bagaimana fungsi pemerintah untuk menstabilisasi harga? Faktanya, nah ini fakta. Pada waktu yang telah disebutkan untuk stabilisasi harga, sebagaimana ahli kami menyebutkan, justru dalam sejarah publik ini harga beras melambung tinggi seperti itu. Jadi ini kontras apa yang diomongkan tadi, terjadi anomali. Pada satu sisi dia ingin menyatakan bahwa apa yang dilakukan ini dalam rangka stabilisasi harga, pada kenyataannya harga melambung tinggi sepanjang ada sejarah Republik Indonesia ini. Juga dia tidak bisa menjawab juga. Dia menjawab hanya spekulasi kita kalau tidak cukup, ya kan, berapa sih sesungguhnya kebutuhan kita karena El Nino itu. Kami menyatakan kebutuhan kita tidak banyak. Ahli kami ya menyatakan hanya kebutuhan 0,6 ton. Tapi adalah di 6 juta ton, tapi yang diimpor hampir mendekati 3 juta ton. 3,6. Nah, 3,06. Artinya ada selisih yang cukup banyak yang itu tidak dijawab. Kalau selisih waktu banyak itu ada dalam rangka untuk stabilisasi harga, harusnya, logisnya harga tidak naik sampai begitu tinggi. Nah, itu yang menurut saya tidak dijawab. Kali Ibu Risma saya kira mengkonfirmasi. Inilah menyangkut tata kelola pemerintah kita. Kan seharusnya ada kementerian-kementerian yang sudah diberikan mandat untuk mengurus hal-hal seperti ini. Tapi Ibu Risma menyatakan bahwa dia tidak pernah memberikan bansos itu dalam bentuk yang namanya natural, langsung transfer. Ini apa artinya? Tidak ketemu, tidak ada media, tidak ada ketemu, dan itu juga tidak bisa menjawab pertanyaan salah satu hakim. Apakah ini dalam rangka untuk show sebenarnya apa yang dikemukakan oleh Pak Arief ya, Majelis Arief ini? Apakah pemberian yang sekarang ini yang selalu dipublikasi itu dalam rangka untuk kepentingan elektoral? Tidak juga dijawab dengan tuntas seperti itu. Nah, yang terakhir saya kira yang
saya ingin sampaikan dalam konteks keterangan tadi di KPP ini kan kita sama-sama kita sudah dapat keputusan di KPP. Kita sudah baca keputusan di KPP dan kita sudah menghadirkan juga pihak yang terlibat dalam proses di KPP itu sendiri. Memang ketua di KPP tidak menjawab secara tegas karena ini terangkat masalah etik dia. Tapi ada clue yang dikasih, ada kata kunci yang dikemukakan oleh ketua di KPP itu. Ini jelas-jelas ada ketidakpatuhan terhadap proses yang ada, yaitu ada putusan Mahkamah Konstitusi yang seharusnya ya kan ditindaklanjuti tapi tidak ditindaklanjuti oleh KPU. Nah itulah yang disebut adalah tidak melaksanakan tugas pokok KPU itu dengan bersandarkan pada nilai-nilai dan aturan dari KPU itu sendiri. Nah, ada yang lebih penting lagi tak kalah dikejar pendalaman, kalau tidak salah Hakim Yusak ya, Daniel ya, yang menyatakan sudah ada perubahan baru berdasarkan peraturan juga. Setiap aturan-aturan KPU itu wajib yang namanya dikonsultasikan dan diundangkan. Nah, ini yang menurut saya setiap keputusan yang ada yang dilakukan oleh Mahkamah wajib ditindaklanjutkan, wajib untuk dilakukan konsultasi dan wajib untuk diundangkan. Di persidangan di KPU yang kita dapat tidak disampaikan di sini keputusan itu bahwa proses itu tidak dilanjut oleh KPU. Oleh karena itulah maka dia diberi peringatan keras dan terakhir. Ditanya kenapa dia terakhir terus kan? Dia hanya menunjukkan masalah kualitas kesalahan itu. Menurut kami itu yang menurut kita kalau sudah terakhir berarti sudah tidak ada terakhir lagi. Harusnya apa kata hakim kenapa nggak dibuang saja? Ya kan? Apa bahasanya hakim lagi? Dilepaskan apa dibuang? Kayaknya dia tidak mau menjawab juga secara